Assalamualaikum, hai halo, saya Anji Brotek. Semoga kawan-kawan semua kabarnya masih baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat untuk bertani kapanpun dan dimanapun berada. Pada musim hujan, kita ketahui bersama, itu tanah akan mengalami penurunan pH, atau tanahnya akan menjadi lebih masam, sehingga tanaman-tanaman kita itu akan sulit untuk menyerap unsur hara yang ada di tanah. Kita kasih pupuk, pupuknya itu sulit untuk diserap oleh tanaman, sehingga tanaman kita akan lambat pertumbuhannya ataupun produksinya akan menurun. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi. Dan tentu kita perlu solusi yang dapat meningkatkan pH tanah dengan cepat supaya tanaman kita pulih kembali, lebih dapat pertumbuhannya terpacu dan produksinya naik lagi begitu. Caranya bagaimana? Caranya kita harus memberikan susu tanaman. Loh, kok susu? Sebenarnya susu penyebutan saya aja. Karena kalau kita ketahui bersama, susu itu kan mengandung kalsium ya. Kalau susu yang untuk kita minum itu. Sama, susu untuk tanaman ini atau untuk tanahnya itu juga mengandung kalsium dan juga magnesium. Nah, susunya itu dalam bentuk apa? Susunya itu dalam bentuk satu, kapur pertanian, dan yang kedua itu dalam bentuk pupuk kalsium. Nah, ini saya ada kocorkan contoh dua untuk menjadi perbandingan kita. Nah, ini adalah dua susu yang saya maksud. Ini adalah pupuk kalsium yang dijual per kilo itu, dan ini pupuk dari dolomit. Lalu cara pakainya bagaimana? Cara pengaplikasian bagaimana? Caranya gampang banget. Kita tinggal masukkan mau itu pupuk dolomit ataupun pupuk kalsium tadi ya ke dalam air, kita kocor, kita aduk. Kalau untuk dolomit itu agak lama ya, kira-kira 10 menit kita aduk itu sampai benar-benar cukup terlarut, baru kita siramkan ke tanah yang menjadi media tanam tanaman kita begitu. Itu bisa untuk tanaman sayuran, untuk hortikultura khususnya ya. Kemudian kalau untuk yang pupuk kalsium ini sama juga, tapi perbedaannya adalah kawan-kawan, ini untuk perbedaan pupuk kalsium dengan dolomit. Pupuk kalsium ini pertama dari harga deh. Pupuk kalsium harganya kalau nggak salah ini saya beli 1 kilonya 35.000 kemarin. Dan untuk dolomit itu satu karungnya 50 kilo itu di sini 38.000. Beda ya, jauh beda banget. Dan kalau untuk kualitas, nah ini kualitasnya juga beda banget. Kalau untuk yang kalsium ini dia sangat cepat terlarut dalam air dan juga bisa diserap oleh tanaman lebih cepat. Sedangkan dolomit itu susah ataupun sangat lama untuk terlarut dalam air. Lalu kenapa kalsium dan magnesium itu bisa meningkatkan pH tanah? Sebenarnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya tentang manfaat dolomit, kemudian manfaat cara pengaplikasian dolomit, dosis dolomit, itu ada di video-video sebelumnya, kawan-kawan bisa lihat. Nah, dengan cara kita mengocorkan pupuk dolomit atau pupuk kalsium ini, kita kan campurkannya dengan air ya. Kalau dia sudah tercampur dengan air, kemudian kita masukkan ke dalam tanah, itu akan lebih cepat meningkatkan pH tanah, karena dalam bentuk larutan dia. Pengaplikasian pupuk dolomit dengan cara kocor atau pupuk kalsium dengan cara kocor ini tujuannya selain untuk meningkatkan pH tanah tadi, sebenarnya ada lagi tujuannya, yaitu untuk memberikan suplai hara kalsium dan magnesium. Fungsi dari kalsium kita udah pernah bahas, yaitu untuk mempertebal membran sel, atau dalam tanaman cabai ini salah satu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit antraknos atau patek. Nah, itu bisa terjadi karena kekurangan kalsium tuh, makanya kita kasih kalsium untuk mencegah hal itu tidak terjadi. Nah, tapi kalau saya sih ya, kalau untuk pupuk kalsium ini karena ini mahal banget ya, 1 kilonya, jadi saya biasa pakai untuk tanamannya aja. Saya gunakan dengan cara disemprotkan ke daun. Sedangkan untuk tanah, untuk meningkatkan pH tanah dan suplai hara kalsium dan magnesium itu, saya menggunakan pupuk dolomit karena lebih murah sih ya, dan lebih enak aja makainya daripada yang 35.000 1 kilo. Hasilnya juga sama aja kok. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang punya tanaman hortikultura, sayur-sayuran seperti cabai saya ini, kalau musim hujan, nah silahkan dikasihlah suplai kalsium dan magnesium ini untuk meningkatkan pH tanahnya supaya pertumbuhan dan produksinya tetap jos. Seperti saya ini, saya kemarin baru panen, walaupun masih musim hujan-hujan seperti ini, alhamdulillah lah dapat sedikit-sedikit, tanamnya juga sedikit. Dan kalau kawan-kawan perhatikan, sebenarnya tanaman saya ini udah cukup banyak yang keriting karena waktu itu saya tinggalkan sekitar 2 mingguan ke Pekanbaru untuk ngurus perskripsian. Dan akhirnya saya pulang dan melihat sangat berubah sekali tanamannya karena tidak ada yang mengurus ya.
Oke, saya rasa itu dulu dari saya, Andy Agrotek. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Sampai jumpa.